Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara saat ini sedang sangat rindu untuk menyembah Tuhan. Apalagi pada hari ini kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus yang rela memberikan nyawanya bagi kita, menebus dosa kita, menebus genap kehidupan kita, agar kita boleh terselamatkan dari dosa. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini, meskipun ibadah kita berbeda dari ibadah yang biasanya, tetapi kita yakin bahwa kuasa Tuhan, hadirat Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau hadirat Tuhan boleh hadir di tempat ini bersama dengan kami, hadirat Tuhan pasti juga akan melingkupi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Kita akan berdoa terlebih dahulu, mengundang Tuhan untuk menjamah dan memberkati kita. Bapa yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu Bapa, untuk pengorbananmu. Engkau sudah rela mati di kayu salib demi menebus genap kehidupan kami, terlebih untuk menyelamatkan kami dari dosa. Kami bersyukur atas kasih terbesar yang sudah Tuhan perbuat bagi kami. Kami melalui pujian yang akan kami panjatkan Tuhan, kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami akan membawa segenap kehidupan kami, segenap hati kami hanya untuk Tuhan, sebab hanya itu saja yang bisa kami persembahkan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan, Tuhan menjamah kami dengan hadirat-Mu yang luar biasa. Biarlah kami memperoleh kesembuhan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami satu persatu dengan kuasa Roh-Mu. Biarlah kami beroleh sukacita yang daripada Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan memujikan karena salib-Mu.
sebab Engkau telah menebus hidup kami. Biarlah Engkau pakai kami sebagai alat-Mu di bumi ini untuk memuliakan nama Tuhan, membawa banyak jiwa agar lebih percaya kepada Engkau Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kehidupan kami, membantu dan menolong kami di dalam kami menjalani setiap kehidupan kami, agar hidup kami berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikannya hanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa, juga memuji dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Ya, kita akan belajar kembali firman Tuhan melalui cara seperti sebelumnya. Hari ini kita spesial karena kita sedang merayakan Jumat Agung. Sebagai orang Kristen, kita mau mengingat hal itu sebagai kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita, bagaimana Tuhan merelakan dirinya mati di kayu salib untuk kita semua. Ya, kita akan belajar firman Tuhan atau pesan di mana malam sebelum Yesus ditangkap dan dia diserahkan untuk dihukum di kayu salib. Ada beberapa pesan di sana di saat malam perjamuan. Kita buka dulu di dalam Lukas pasal 22 ayat 24 sampai 30. 24 sampai 30. Lukas 22 ayat 24 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Ya, demikian firman Tuhan. Kita akan belajar bersama apa pesan dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Kalau kita lihat di situ ada di latar belakangi pertengkaran dari kedua belas murid yang memperdebatkan siapa yang lebih besar di antara mereka. Di antara 12 murid itu, menurut Anda siapa yang paling besar? Ya, saya pikir jangan dipikirkan siapa yang lebih besar, karena yang menjadi jawaban Yesus adalah bukan Yesus menentukan siapa yang paling besar, bukan, tetapi yang paling besar adalah ditentukan dengan sikap mereka. Maka di situ dia ditentukan, bisa dikatakan sebagai yang terbesar di antara yang lain. Bukan Tuhan menentukan siapa orangnya begitu, tapi Tuhan menyampaikan bagaimana caranya, seperti itu ya. Ya, pertengkaran semacam itu sering terjadi di kisah-kisah yang lain di dalam Alkitab, di dalam Injil, pertengkaran antara murid yang memperdebatkan siapa yang terbesar itu. Beberapa kali terjadi, tapi saat ini terjadi lagi di malam sebelum Tuhan Yesus datang.
ada pesan beberapa hal. Ada 3 pesan paling tidak di situ yang akan kita pelajari bersama. Pesan yang pertama adalah dari kisah yang tadi sudah kita baca dan sudah kita dengar. Yang pertama adalah kita harus melayani dengan rendah hati, karena itulah yang Tuhan mau. Coba kita lihat sekali lagi di dalam ayat 27. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Jadi Tuhan Yesus bukan menjawab apa yang mereka perdebatkan dengan menunjuk siapa orangnya, tetapi Tuhan Yesus menjawab dengan bagaimana kriterianya. Kriterianya adalah dia yang mau melayani, yang mau menjadi orang paling rendah, dialah pemimpinnya, itu seperti itu. Jadi orang yang paling di bawah, orang yang paling kecil, dia akan menjadi paling besar, itu maksudnya. Seperti ilustrasi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, lebih besar siapa? Orang yang duduk makan atau yang menyediakan makanan? Biasanya kalau di dalam sebuah restoran mungkin gitu ya, kita sebagai tamu, maka makanan akan disediakan kepada kita. Artinya kita adalah tuan saat itu. Kita adalah raja karena kita pembeli. Ada istilah seperti itu, pembeli adalah raja, sehingga perlu dilayani dengan baik. Jadi lebih besar yang dilayani, yang duduk di meja, dan yang menyediakan itu adalah pelayan gitu ya. Tapi kejadian malam itu bukan seperti itu. Yang melayani mereka, yang menyediakan mereka makanan, minuman, perjamuan itu adalah Tuhan Yesus. Padahal di antara murid dan guru lebih besar siapa? Lebih besar gurunya. Lebih besar Yesus dibanding murid-muridnya. Tetapi dia yang menyediakan makanan, dia yang melayani makanan. Jadi kriteria yang Tuhan tawarkan, syarat untuk menjadi lebih besar, untuk menjadi lebih utama, dia harus mau melayani dengan kerendahan hati. Bukan sibuk mengurus saya ini paling harus dihargai, atau saya ini harus dihormati, saya ini posisi saya ini lebih tinggi dari siapapun. Jangan sampai seperti itu. Ketika kita melayani Tuhan, jadilah menempatkan diri kita ini seperti pelayan yang paling di bawah. Maka di mata Tuhan kita adalah paling besar gitu ya. Artinya kita mau melayani dengan kerendahan hati. Meskipun kita dianggap rendah, meskipun kita dianggap sepele, meskipun usaha pelayanan kita tidak dihargai, tetapi lakukanlah itu ya. Itu pesan yang pertama, melayani dengan kerendahan hati. Di malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan dia diserahkan untuk dihukum, pesan ini menjadi hal yang penting, Bapak Ibu. Ketika orang biasanya mendekati usia, menutup usianya, dia akan menyampaikan pesan-pesan terakhir, dan biasanya pesan-pesan terakhir itu adalah pesan yang penting dan itu harus dilakukan. Maka pesan ini juga hal yang penting yang harus kita lakukan. Tuhan berpesan kepada kita untuk kita melayani dengan kerendahan hati. Jangan sombong, jangan merasa diri kita lebih hebat dari siapapun, jangan merasa diri kita bisa dari siapapun. Kalau tidak ada saya, orang lain pasti tidak bisa melakukan hal ini. Kalau tidak ada saya, pasti gereja ini tidak akan berkembang. Kalau tidak ada saya, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan lancar. Jangan ada pikiran seperti itu. Jadi layanilah dengan kerendahan hati. Itu pesan yang pertama. Lalu pesan yang kedua adalah kita harus mempertahankan iman. Coba kita lihat di dalam ayat 31 sampai 32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi ayat tersebut berbicara
tentang nubuatan Tuhan kepada Petrus kalau dia itu akan menyangkal Tuhan 3 kali sebelum ayam berkokok. Jadi, dan itu benar terjadi. Dan Tuhan berpesan di situ adalah kepada Petrus khususnya ketika dia sudah insaf, dia harus menguatkan orang lain. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah jangan sampai gugur imanmu. Jadi pesan Tuhan kepada kita saat ini yang kedua adalah tetap mempertahankan iman, jangan sampai gugur. Jangan sampai gugur di tengah jalan. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan hanya karena hal-hal duniawi yang sifatnya menyukakan keinginan daging kita, yang menyukakan kepuasan hati kita yang sementara. Lalu kita meninggalkan Tuhan. Contoh, banyak pemuda Kristen yang kemudian meninggalkan Tuhan hanya karena pasangan hidup. Sudah bosan bertahun-tahun tidak mempunyai pasangan, kemudian dia mendapatkan pasangan dan di luar Tuhan, kemudian dia meninggalkan Yesus. Itu salah satu contoh saja, dan banyak lain yang mungkin kita temui. Hanya karena jabatan, hanya karena pekerjaan tertentu kita harus meninggalkan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, momen Jumat Agung saat ini, momen seperti ini kita harus gunakan bagaimana kita mengingat kasih Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita untuk menebus dosa kita. Jadi karena kita sudah tahu betapa besar kasih Tuhan, jangan sampai kita menyia-nyiakan hal itu. Kita harus mempertahankannya sampai akhir, sampai Tuhan datang menjemput kita dan kita boleh menikmati sukacita di surga. Itu yang kedua, kita harus mempertahankan iman kita. Jangan sampai iman kita gugur, iman kita goyah, iman kita jual, kita gantikan dengan hal lain yang bersifat dunia. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga ada di dalam ayat 35 sampai 36. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, satu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Ya, firman Tuhan yang selanjutnya, pesan Tuhan kepada kita yang ketiga adalah kita harus berjaga-jaga di dalam kehidupan ini. Hal yang disampaikan Tuhan tadi di dalam ayat 36 bukan diartikan secara harfiah, bukan diartikan secara literal sehingga kita mengerti di situ berarti kita ini harus nabung sebanyak-banyaknya, kita harus benar-benar menyediakan pedang mungkin untuk melawan musuh kita, bukan. Tetapi ini berbicara bagaimana kita harus berjaga-jaga, memperlengkapi hidup kita, memperlengkapi hati kita dengan firman Tuhan, dengan pedang rohani, bukan pedang untuk mengalahkan musuh, bukan, tapi pedang rohani. Untuk apa? Siapa yang akan kita lawan? Kita mau jaga-jaga dengan hal apa? Ya, dari apa? Kenapa kita harus berjaga-jaga seperti itu? Lihat pesan Tuhan yang kedua tadi, bahwa Petrus itu sedang diintip oleh iblis, dan iblis itu juga selalu mengintip kita untuk membawa kita jauh dari Tuhan. Maka kita perlu jaga-jaga. Bagaimana caranya? Kita harus jaga-jaga. Tentu kita harus pegang teguh firman Tuhan, rajin beribadah, rajin merenungkan firman Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan sepanjang hari, setiap harinya melalui doa.
Itu perlengkapan kita untuk kita berjaga-jaga dari godaan iblis, dari tipu muslihat iblis yang mencoba menjauhkan kita dari Tuhan, bahkan membuat kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai hal itu terjadi dalam diri kita. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus mengantisipasinya dengan cara memegang kuat firman Tuhan, memegang teguh firman Tuhan. Apa yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan kepada kita, pendeta-pendeta kepada kita, firman Tuhan yang kita baca sendiri, kita renungkan, kita pegang. Ketika firman Tuhan itu entah disampaikan siapapun, saya yakin ketika Tuhan berkarya di dalam hati kita, firman Tuhan itu berkuasa. Jadi jangan memandang siapa yang menyampaikan, siapa yang menyampaikan, gelarnya apa. Jangan memandang hal seperti itu. Yang menyampaikan siapapun, ketika dia dipakai Tuhan, firman Tuhan tetaplah firman Tuhan yang harus kita pegang sebagai senjata rohani kita untuk menahan godaan iblis, untuk mengantisipasi tipu muslihat iblis yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Ya. Itulah pesan-pesan Tuhan Yesus ketika dia mengadakan perjamuan malam sebelum dia ditangkap dan dihukum. Meskipun dia tidak bersalah, namun dia merelakan dirinya untuk dihukum supaya kita ditebus, supaya hidup kita lepaskan dari dosa, dari hukuman maut, sehingga kita yang percaya ini mendapat keselamatan yang kekal. Ya, di samping itu juga ada pesan yang harus kita pegang. Bukan hanya kita percaya terus selamat, tetapi juga ada pesan lain yang disampaikan kepada kita. Yang pertama, kita harus melayani dengan kerendahan hati. Jangan ada kesombongan ketika kita dipercaya untuk melayani Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus mempertahankan iman. Ketika kita sudah diselamatkan, kita harus mempertahankan iman itu sampai kita dipanggil Tuhan, sampai kita datang kembali kepada Tuhan. Kita harus bertahan. Kemudian kita harus tetap berjaga-jaga supaya tidak mudah diombang-ambingkan, tidak mudah digoda oleh iblis untuk kita meninggalkan Tuhan. Jadi 3 pesan ini kiranya menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, supaya menjadi perenungan di dalam hati kita untuk kita mengingat betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita melalui pengorbanan Yesus. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada saat ini. Kiranya firman Tuhan boleh tertanam dalam setiap hati kami, berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap kehidupannya. Tuhan juga memberkati bangsa kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan pemulihan kepada bangsa kami, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang semakin hari semakin merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa untuk setiap gereja yang ada, kiranya Tuhan pakai gereja-gereja-Mu sebagai perluasan kerajaan-Mu di bumi ini. Kami rindu bahwa banyak orang mengenal Engkau. Kami rindu bahwa banyak orang dimenangkan dan mengenal Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Kami menyerahkan khususnya gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati gereja kami, sehingga gereja kami ini Tuhan pakai secara luar biasa. Apapun yang menjadi program yang ada, kiranya Tuhan pakai itu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami akhiri ibadah pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.